Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ingrid Setiati Besi, kelas B semester 3 dengan NIM 216111052. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Pendidikan IPS Sekolah Dasar. Pertanyaan yang pertama, jelaskan materi pada pertemuan pertama tentang konsep pendidikan IPS. Konsep pendidikan IPS mencakup yang pertama pengertian IPS, yang kedua sejarah pertumbuhan IPS, yang ketiga rasional mempelajari IPS. Yang pertama pengertian IPS. IPS adalah suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu, maupun ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Istilah-istilah dalam IPS. Yang pertama, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Yang kedua, studi sosial adalah suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Yang ketiga, pengetahuan sosial. IPS adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, sejarah pertumbuhan IPS. Bidang studi IPS masuk ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat yang di negara asalnya disebut Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan dalam kurikulum sekolah yaitu di PUKB Inggris pada tahun 1827 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Pertumbuhan IPS di Indonesia kacau akibat pemberontakan G30S PKI. Kesimpulan, pertama kalinya IPS muncul dalam kurikulum lokal yang dikembangkan oleh Ibu Pakasi di Malang, kemudian diuji cobakan di 8 IKIP di Indonesia dan diimplementasikan secara nasional sejak kurikulum 1975. Yang ketiga, rasional mempelajari IPS. Rasionalisasi mempelajari IPS untuk pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat, yang pertama, mensistematiskan bahan informasi dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara tanggung jawab. Yang ketiga, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang kau pelajari pada materi hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Hakikat dan tujuan pendidikan IPS mencakup A. Hakikat pendidikan IPS di SD, B. Tujuan pendidikan IPS. A. Hakikat pendidikan IPS di SD. Ilmu pengetahuan merupakan ungkapan kemampuan manusia untuk memanfaatkan akal pikirannya dalam memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat. B. Tujuan pendidikan IPS. Yang pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama masyarakat. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang kau ketahui pada materi karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama, materi IPS. 5 macam sumber materi IPS antara lain: A. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar anak. B. Kegiatan manusia, misalnya pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. C. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai terjauh. D. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, dan lain-lain. E.
Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. Karakteristik siswa sekolah dasar. Karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas. Yang pertama, kelas rendah SD, kelas 1, 2, dan 3. A. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. B. Suka memuji diri sendiri. C. Apabila tidak bisa menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. D. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. E. Suka meremehkan orang lain. Yang kedua, kelas tinggi SD, kelas 4, 5, dan 6. A. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. B. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. C. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. D. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Soal yang keempat, jelaskan apa yang kalian pelajari tentang keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian keterampilan sosial. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memperoleh informasi. Yang keempat, keterampilan menganalisis informasi. Yang keenam, keterampilan menyajikan informasi. A. Pengertian keterampilan sosial. Kata keterampilan sosial dari kata terampil digunakan di sini karena di dalamnya terkandung suatu proses belajar dan tidak terampil menjadi terampil. Keterampilan sosial adalah sebuah alat yang terdiri dari kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. B. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. A. Mendorong siswa untuk berpikir. B. Meningkatkan keterlibatan siswa. C. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. D. Memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah. C. Keterampilan memperoleh informasi. Informasi adalah hal yang sangat penting untuk diketahui semua orang. Sumber untuk memperoleh informasi antara lain membaca buku melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan masyarakat sekitar. D. Keterampilan menganalisis informasi. Tujuan menganalisis data. Yang pertama, untuk mengidentifikasi motif alasan dari suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan informasi agar diperoleh kesimpulan. Yang ketiga, menganalisis suatu kesimpulan untuk menemukan kejadian yang dapat mendukung atau menolak alasan tersebut. E. Keterampilan menyajikan informasi. Sekumpulan data dan informasi yang diperoleh perlu diolah, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak lain apabila disajikan dengan sistematis sehingga mudah dicerna oleh orang lain. Sekian dan terima kasih.